Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini perkenalkan nama saya Nabil Ihsan Yasar dari TRA 24 kelas praktikum C NIM 066. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian motor induksi dan cara kerjanya bagaimana. Oke, kita lanjut ke next slide. Apa itu motor induksi? Motor list Motor induksi adalah sebuah motor listrik tiga fasa. Ya. Nah, mesin listrik yang mengubah energi listrik arus bolak-balik AC tiga fasa menjadi energi mekanik berupa putaran. Motor ini banyak digunakan di industri karena memiliki efisiensi yang tinggi, torsi besar, serta lebih andal dibandingkan motor satu fasa. Kita lanjut. Bagian penting pada motor induksi. Nah, bagian-bagian ini ada yang pertama itu stator, merupakan bagian dalam yang diam, terdiri dari kumparan tiga fasa yang diberi suplai listrik AC. Rotor, bagian yang berputar terhubung ke poros untuk menggerakkan beban. Celah udara atau air gap itu sebagai ruang kecil antara stator dan rotor. Itu supaya bisa terjadi interaksi medan magnet antara dua lilitan antara rotor dan stator. Rangka atau frame perlindung motor sekaligus dudukan. Winding itu sebagai lilitan yang berada pada stator maupun rotor. Kalau di rotor itu namanya wound rotor, kalau winding itu berada di stator. Lanjut. Nah, ini bagian-bagian penting pada motor induksi. Gambar-gambarnya itu yang ini ada stator, lalu di sini ada rotor, di sini ada frame, dan di sini ada winding. Winding itu terletak pada stator. Kalau di rotor itu umumnya dinamakan dengan wound rotor. Namun sama saja. Lalu kita next slide. Cara kerja motor induksi. Yang pertama, sumber listrik tiga fasa akan masuk ke kumparan stator. Lalu kedua, arus tiga fasa menghasilkan medan magnet berputar, rotating magnet field. Yang ketiga, medan magnet ini memotong rotor, sehingga timbul arus induksi pada rotor, prinsip hukum Faraday. Yang keempat, interaksi medan magnet stator dengan arus rotor menghasilkan gaya Lorentz, yaitu membuat rotor berputar mengikuti arah medan magnet. Lalu yang kelima, putaran rotor ini diteruskan ke poros motor untuk menggerakkan mesin atau beban. Kita lanjut. Jenis-jenis motor induksi tiga fasa. Yang pertama, motor induksi asinkronos itu paling banyak digunakan, sederhana, kuat, dan murah. Dan dibagi lagi jadi dan jenis rotornya itu ada rotor sangkar atau squirrel cage dan rotor lilit atau wound rotor. Lalu ada motor sinkron, rotor berputar dengan kecepatan sama, sinkron dengan medan magnet stator. Lalu lanjut, alasan kenapa kita pakai start delta dibanding dengan dual starter. Alasan penggunaan start delta dibanding dual starter itu yang pertama, dual starter langsung menghubungkan motor ke tegangan penuh atau arus start sangat tinggi 5-7 kali arus anomali. Start delta starter menurunkan arus start hingga sekitar 1:3 arus anomali, arus nominal. Karena motor awalnya disambungkan dalam konfigurasi start, lalu beberapa detik dialihkan ke delta. Hasilnya mengurangi hentakan arus listrik, mengurangi torsi kejut pada poros motor, lebih aman untuk jaringan listrik dan peralatan. Lalu lanjut, alur rangkaian daya dan kontrol. Rangkaian daya yang pertama itu ada motor pertama kali disambungkan start, lalu tegangan fasa lebih kecil, arus start rendah. Setelah waktu tertentu dengan timer sambungan berubah ke delta, motor bekerja pada daya penuh. Rangkaian kontrol menggunakan kontaktor utama, kontaktor start, kontaktor delta, serta timer. Timer mengatur perpindahan otomatis dari mode start ke delta setelah motor mencapai kecepatan tertentu atau sudah di batas waktu tertentu. Oke, terima kasih. Lalu kita akan lanjut ke bagaimana kita mensimulasikan rangkaian start delta ini di dalam simulator dengan aplikasi CAD Simu.
cat eSIM. Oke, kita pergi ke cat eSIM. Sebentar, cat eSIM. Nah, nih. Nah, kita pergi ke cat eSIM. Nah, di sini bisa kita lihat untuk alurnya. Di sini seperti biasa kita memberikan sumber 3 fasa, netral dan PE. Lalu kita sambungkan dengan MCB 3 fasa, lalu kita sambungkan dengan heat relay atau thermal relay. Lalu kita sambungkan dengan kontaktor utama, lalu dengan motor 3 fasa dengan konfigurasi start delta, yaitu memiliki 6 jalur U1 V1 W1 dan W2 U2 V2. Nah, lalu di sini kita juga pakai kontaktor KD atau kontaktor delta nanti untuk sebagai memindahkan arus dari star ke delta. Nah, di sini juga kita pakai kontaktor star, lalu kita menghubungkan output dari arusnya ini kita jadikan satu gitu. Lalu di bagian kanan sini ada rangkaian latching ya. Di sini terlihat MCB 1 fasa dengan sini fasa 1 dan netral. Lalu di sini ada emergency switch, lalu di sini ada heat relay switch untuk trigger dari heat relay kontaktornya. Lalu di sini ada kontaktor stop button dan start button, dan di sini ada kontaktor utama sebagai pen-trigger coil. Lalu di sini kita pakai coil juga, coil utama, coil star, coil delta, dan di sini kita pakai kontaktor delta, kontaktor star. Nah, dua kontaktor ini fungsinya sebagai agar saat kontaktor start menyala dan ingin berganti ke kontaktor delta, itu kontaktor start tuh akan mati atau wajib mati, karena kalau tetap menyala nanti ada ledakan atau ada anomali arus listrik sehingga merusak rangkaian atau merusak panel listrik. Lalu di sini ada kontaktor untuk timer. Lalu di sini ada timer. Lalu di sini saya menambahkan LED ya untuk sebagai penanda ini motornya sedang on dan sedang berada di mode apa. Seperti itu. Lalu kita pertama coba untuk simulasikan terlebih dahulu. Lalu setelah simulasi kita akan memberitahu bagaimana caranya kita membuat rangkaiannya dari awal lagi. Oke. Baik, kita simulasi start. Kita nyalakan dulu MCB 1 dan MCB 2. Di sini motor dalam kondisi mati dan di sini LED off. Di sini menyala. Berarti di sini terindikasi motor mati. Lalu kita coba klik start. Nah, di sini motor nyala dan di sini terlihat tadi timernya di start dari 5 detik. Jadi selama 5 detik KS ini akan menyala, dan lalu setelah timer ini sudah habis dan kontaktor ini ke trigger, maka koil KD dan ini kontaktor delta akan on dan otomatis motor ini akan berjalan pada konfigurasi delta yang sebelumnya melalui konfigurasi start. Dan kalau kita lihat lagi, kita klik ulang. Nah, di sini motor pertama kali ada berputar dalam konfigurasi start. Di sini lampunya menyala ya. Lalu 5 detik kemudian berpindah ke konfigurasi delta. Nah, seperti biasa untuk kegunaan heat relay ini adalah ketika arusnya memiliki beban yang terlalu banyak atau arus atau panas gitu ya, berbeban, pokoknya udah berlebihan gitu ya, udah ya berlebihan, kontaktor ini akan aktif dan seharusnya menyalakan kontaktor ini. Namun di sini mati. Ya tidak apa-apa. Nanti akan kita perbaiki di pembuatan rangkaiannya. Mungkin ini sudah benar ya.
untuk alirannya. Ya, jadi seperti itu. Kita lanjut saja bikin rangkaian sederhananya dari awal. Oke. Oke, kita bikin rangkaian sederhana dari awal. Kita stop dulu, ini kita save, kita new file. Kita bikin rangkaiannya dari awal. Pertama, kita cari dulu untuk motor 3 fasa dengan konfigurasi delta, konfigurasi start delta. Lalu kita cari untuk MCB 3 fasa sini, MCB 3 fasa. Lalu kita cari untuk heat relay-nya. Lalu kita tambahkan untuk kontaktor utama. Sini ya, kontaktor utama. Lalu kita tambahkan juga di sini sebagai kontaktor delta. Di sini kita tambahkan lagi sebagai, nanti kita beri nama sebagai kontaktor start. Nah, oke. Nah, setelah itu kita ambil sumber listrik 3 fasa. Kita buat seperti ini. Kita buat untuk wiring kabelnya dulu. Ini. Nah, untuk wiring dari masing-masing ini saya akan percepat saja karena akan makan waktu lah. Oke. Oke, untuk rangkaian sebelah kiri sudah jadi ya. Lalu kita lanjut lagi untuk di rangkaian sebelah kanan. Kita pertama cari dulu MCB 1 fasa sini. Lalu kita cari lagi untuk kontaktor emergency. NC button masuk sini. Lalu untuk kontaktor thermal relay
di sini, lalu kontaktor start and stop button dulu sini, lalu kita cari kontaktor start sini, lalu kita cari coil, sini ada di sini coil 1, coil 2, coil 3. Oke, lalu kita cari untuk timer, connection timer di sini. Lalu kita cari untuk kontaktor untuk sebagai latching. Kalau kita cari untuk timer kontaktor, NO kontak, jadi saat timer ini masih menyala, otomatis si KS nanti akan tetap menyala gitu. Nah, kita bikin ini dulu ya, wiringnya dulu, kita geser biar rapi. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita tinggal wiringkan dulu, saya percepat. Sudah seperti ini ya. Sekarang kita tinggal kasih alamatnya saja. Ini MCB1, MCB2. Kalau di sini sebagai heat relay R, kalau di sini sebagai heat relay R, di sini sebagai kontaktor utama KU, di sini sebagai delta KD, ini sebagai kontaktor start KS. Lalu sudah rangkaian sebelah kiri, lalu di sini kita namai ini sebagai emergency switch. Lalu di sini sebagai stop. Ini sebagai start. Lalu di sini kita namai sebagai KU. KU. Di sini KU. Di sini adalah KD. Di sini KS. Di sini kita namai nanti ya untuk timernya T.
sini kita namain juga T. Dan sini kita coba pakai 5 detik ya untuk contoh saja. Nah, lalu sudah jadi ini, coba kita simulasikan lagi MCB1 MCB2. Lalu kita klik start. Mungkin di sini ada yang salah. Kenapa koilnya tidak muncul? Oh, kita lupa untuk menambahkan kabel netral. Coba kita start lagi. Oke, bismillah. Oke, KS menyala selama 5 detik, lalu akan berganti ke KD. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu konsep dan bagaimana cara membuat rangkaian star delta. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.